Selamat datang di channel saya, terima kasih sudah mengklik video ini. Dan di video kali ini saya akan membahas beberapa cerita-cerita sejarah dan peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Pulau Samosir. Yang pertama adalah batu bernapas. Seperti yang teman-teman ketahui, biasanya yang bernapas itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup seperti manusia, binatang. Tapi yang uniknya teman-teman, di Pulau Samosir ada sebuah desa, tepatnya di Desa Lumban Sihombing, Kecamatan Simanendo di Kabupaten Samosir. Di sana ada susunan batu yang membentuk sebuah lubang dan dari lubang itu keluar udara. Jadi orang-orang setempat menyebutnya dengan batu bernapas. Banyak wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal berkunjung ke sana karena keunikannya teman-teman. Letaknya tepat di pinggir jalan dan di tengah hutan yang masih sangat hijau. Jadi masyarakat setempat tidak begitu mengetahui kapan tepatnya batu ini sudah mulai tersusun. Tapi bisa dipastikan bahwa batu ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Yang kedua adalah batu cawan. Di sekitaran lereng Gunung Pusuk Buhit ini ada sebuah batu yang memiliki bentuk seperti cawan ataupun mangkuk. Konon katanya batu ini merupakan kolam permandian raja. Batu cawan ini terletak sekitar 3 km dari pintu masuk desa Limbong. Jadi yang uniknya lagi, di sekitaran batu cawan ini terdapat altar yang digunakan untuk meletakkan kurban. Jadi teman-teman, orang yang biasanya datang ke sana itu untuk berziarah membawa kurban seperti sirih, jeruk purut, buah-buahan, telur ayam kampung dan lain sebagainya. Dan batu cawan ini berdiameter sekitar 3 meter dan juga kedalamannya sekitar 1,5 meter. Dan pengunjung yang datang ke sana bisa meminum dari batu cawan ini, bisa meminum airnya menggunakan tangan ataupun langsung meminum dari cawan itu tanpa menggunakan cangkir. Dan juga pengunjung yang datang ke sana bisa mengambil air dari batu cawan ini dan dibawa pulang. Tetapi untuk mandi di bawah batu cawan ini terdapat aliran air dan biasanya para pengunjung yang datang ke sana itu mandi di bawah batu cawan ini. Yang ketiga adalah batu persidangan. Batu persidangan ini terletak di Desa Ambarita, Kecamatan Simanendo, tepatnya di Huta Sialagan. Huta Sialagan ini merupakan sebuah desa yang kuno yang terbentuk dalam pemerintahan pemimpin desa, yaitu Raja Sialagan. Raja Sialagan ini merupakan keturunan Raja Naim Baton yang mengikuti garis Raja Isumbaon, putra kedua raja. Huta Sialagan ini memiliki luas sekitar 2.400 meter persegi. Dan di Huta Sialagan ini memiliki banyak cerita teman-teman. Huta Sialagan ini dikelilingi oleh tembok batu yang setinggi 1,5 sampai 2 meter dan dilengkapi dengan bambu-bambu runcing di sekeliling desa. Tujuannya pada zaman dahulu katanya untuk melindungi desa dari binatang liar dan juga suku lain. Di tempat ini juga terdapat kursi dan meja yang memiliki bentuk yang berbeda, berbentuk bulat dan persegi yang terbuat dari batu. Dan inilah yang disebut dengan batu persidangan. Disinilah para pembuat kriminal dihakimi. Konon katanya pada zaman dahulu di tempat ini hukuman yang ditetapkan untuk pembuat kejahatan yang ringan akan dihukum pasung, sedangkan pembuat kejahatan yang berat akan dihukum pancung ataupun penggal kepala. Dan masih banyak lagi cerita ataupun hukuman yang sangat mengerikan dari tempat ini. Tetapi setelah agama Kristen memasuki wilayah ini, maka hukum pasung dan kisah kanibal sudah tidak berlaku lagi. Dan banyak kisah-kisah tentang batu persidangan ini. Tapi sekarang ini batu persidangan ini sudah menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dan juga wisatawan, dan tempat ini sudah menjadi tempat hiburan.
Yang keempat adalah Batu Hobon. Batu Hobon ini terletak di kaki Gunung Pusuk Buhi, teman-teman. Tepatnya di Cianjur Mula-Mula. Batu Hobon ini berdiameter sekitar 1 meter dan memiliki rongga. Hobon dalam bahasa Indonesia berarti peti. Dari cerita sejarah, Batu Hobon ini merupakan tempat harta peninggalan Raja Batak. Dan masyarakat setempat dan juga suku Batak meyakini bahwa di dalam peti ini terdapat benda-benda pusaka, kitab yang berisi norma dan nilai-nilai leluhur, dan juga ada alat-alat musik tradisional. Dan banyak mitos yang beredar di kalangan masyarakat setempat. Batu Hobon ini tidak bisa dibuka oleh manusia. Dan jika ada orang-orang yang ingin membongkar paksa Batu Hobon ini, maka akan mendapatkan musibah. Jadi sampai sekarang teman-teman, Batu Hobon ini sangat dirawat oleh masyarakat setempat dan suku Batak dengan sangat baik. Dan juga banyak pengunjung yang datang ke sini. Yang kelima adalah Batu Guru. Batu Guru terletak di Desa Pangaloan di Kecamatan Nenggolan. Batu Guru ini terletak di tempat yang sangat strategis dan juga berada di pantai yang sangat indah, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung ke sini. Tetapi di balik indahnya pantai di sekitar Batu Guru ini mengisahkan sebuah cerita sejarah yang cukup panjang perjalanannya. Menurut masyarakat setempat, Batu Guru ini terjadi akibat pertengkaran raja-raja, sehingga dari hasil pertengkarannya terjadilah batu yang besar yang bertikai, yang keberadaannya salah satu dari tepi Danau Toba dan satu lagi dari darat atas perkampungan. Yang uniknya Batu Guru ini adalah Batu Guru ini memiliki ukuran yang sangat besar. Batu ini berdiameter sekitar 50 meter dan ketinggiannya sekitar 5 meter dari atas permukaan air. Yang paling unik teman-teman, batu besar ini ternyata tidak mengenai dasar danau, melainkan batu ini ditopang oleh 3 batu yang berukuran sedang. Dari tata letak dan susunan batu ketiga batu yang menopang Batu Guru ini, sehingga masyarakat meyakini bahwa ini merupakan lambang nyata dari filsafat orang Batak, yaitu Dalihan Natolu, yang berisi pertama adalah Somba Marhula-hula, yang kedua Elek Marburu, dan yang ketiga Manat Mardongat Tubuh. Dan uniknya lagi, batu ini bisa diseberangi dari sisi satu ke sisi yang lain. Dan sekarang ini teman-teman, banyak wisatawan yang datang ke sini, yang berkunjung ke sini, karena memang selain tempatnya sangat strategis, suasana di sana juga sangat indah teman-teman. Batu Gatung ini sudah sangat sering diceritakan di media sosial. Jadi sudah banyak mengetahui kisah dari Batu Gatung ini. Tapi di sini saya akan menceritakan lagi. Batu Gantung ini terletak di Parapat di sekitaran Danau Toba. Cerita dari Batu Gantung ini adalah pada zaman dahulu di desa ini hiduplah seorang gadis yang sangat cantik dan baik yang memiliki anjing yang sangat dia sayangi. Dan pada suatu hari, gadis ini dijodohkan oleh ayahnya dan dipaksa untuk menikah kepada laki-laki yang tidak dia cintai. Sehingga gadis ini merasa sedih dan juga putus asa, sehingga dia memutuskan untuk melompat dari atas tebing ke Danau Toba. Tetapi di saat dia melompat, anjing kesayangannya ikut melompat juga, sehingga anjingnya dan juga gadis ini berubah menjadi batu yang tergantung. Jadi itulah yang disebut sampai sekarang adalah Batu Gantung. Jadi banyak wisatawan yang berkunjung ke sini, dan untuk sampai di titik ini kita harus menggunakan kapal sekitar 30 menit dari Parapat. Oke teman-teman, itulah cerita batu bersejarah yang berasal dari Pulau Samosir, dan di sini saya hanya membahas beberapa, banyak lagi tempat-tempat bersejarah di sekitar
Samosir, tapi di sini saya hanya membahas batu-batu yang memiliki cerita-cerita sejarah yang menarik. Dan terima kasih buat teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih banyak yang kurang dan masih banyak yang harus diperbaiki. Tetap dukung saya teman-teman dengan tekan tombol subscribe dan juga tombol notifikasi. Dan jika Anda menyukai video ini, like dan komentar dan berikan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih, Horas.